Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini semua? Hai, puji Tuhan, luar biasa. Nggak kerasa 1 minggu udah kita lewatin. Hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ibadah mau kita mulai. Kita persiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang maha tinggi. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, bahkan di saat kami menjauh daripada Engkau, Engkau selalu setia bersama kami, memanggil kami kembali, memanggil kami kembali untuk Haleluya, memanggil kami kembali Tuhan, untuk kami berbalik ke jalan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ura Bapa ya lala basikala. Haleluya Yesus, haleluya. Tinggi nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang kami puja, Engkau adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Biarkanlah kami memuji dan memuja Engkau Tuhan. Walau mungkin puisi kami tak indah, tetapi biarlah dari hati kami yang terdalam, dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Setiap kami yang bertugas Tuhan, anak-anak-Mu, worship leader, singer, pemain musik, usher dan semuanya Tuhan, mempersiapkan diri dengan penuh sukacita melayani jemaat-Mu. Dan kami semua umat-Mu juga dipersiapkan untuk kami diberi berkat rohani yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, anak-anak-Mu juga siap mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati dia Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan merangkul setiap kami. Kami percaya ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami akan dipenuhi dengan sukacita yang besar, kesehatan ilahi, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Saya persilakan untuk kasih salam kiri kanannya sebelum kita mulai memuji Tuhan. Shalom. Oke. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Semua siap menerima Tuhan? Amin. Yang siap menerima Tuhan, saya mau lihat jempolnya naik ke atas. Asik. Haleluya. Musik. Shalalalala, shalalalala, wah. Shalalalala, shalalalala, shalalala, shalalala.
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Sekali lagi sama-sama yuk. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Jalalala, 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 jalalala. Sekali lagi ya, jalalala, yuk. Jalalala, jalalala, jalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Katakan sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Jalalala, 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 jalalala. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pujian ini mengatakan semua harta di dalam dunia dapat kita gapai, tapi tidak bisa menggantikan kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya.
Bapa. Semua karya telah terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Haleluya. Semua harta dalam dunia, semua tahta dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa.
Lebih meriah lagi buat Allah kita. Katakan haleluya. Katakan lebih keras lagi haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami kagum, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kalaupun kami ada pagi hari ini di tempat ini Tuhan, bukan kuat dan gagah kami ya Pak, tapi karena kasih setiamu, karena kebaikanmu Tuhan, karena kemurahanmu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami banggakan ataupun kami sombongkan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati Tuhan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau disukakan Tuhan, Engkau hadir melawat kami, Engkau hadir memberkati kami, Engkau hadir menyembuhkan kami, Engkau hadir memulihkan kami, Engkau hadir memberikan terobosan atas gereja-Mu di tempat ini Bapak. Amin. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang hadir di tempat ini Tuhan pulang dengan tangan hampa. Tapi kami siapkan wadah kami, bejana kami ya Tuhan, untuk dengar-dengaran firman-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami berhenti hanya mendengarkan Tuhan, tapi berikan kami keberanian untuk kami boleh meresponi. Sebab dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong, iman yang tidak ada gunanya. Tetapi iman yang sempurna ketika kami meresponi, ketika kami mentaati kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami diberkati, kami dipulihkan, kami dimerdekakan ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Bapa, yang tidak ada apa-apanya, kuduskanlah ya kan Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar setiap kami semua menjadi murid Kristus, memberikan hati untuk dengaran-dengaran akan firman-Mu. Kami belajar seperti Maria, duduk diam dan terus-menerus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Kami teduhkan hati kami. Kami berikan telinga kami sebagai seorang murid ya Bapa. Dan kami tahu ada berkat yang dari surga melimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan tetap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Silahkan duduk. Baik, salam semuanya. Salam semuanya. Semua diberkati Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow, sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Kita bersukacita karena siapa saudara? Karena Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saya yang kedua boleh hadir di tempat ini. Terima kasih untuk staf penggembalaan di tempat ini. Ya, para pelayan Tuhan, para penatua yang boleh mengizinkan saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, saudara, waktu saya terbatas, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Menarik sekali saudara, ketika saya menuju ke tempat ini saya persiapkan ya. Kita lihat di dalam kitab Ayub 7. Nanti multimedia bisa bantu saya. Ayub pasal 7 ayat 17 dan ayat 18. Nah, ini penting buat setiap kita semua supaya saudara mengerti arti kekristenan, arti kita sebagai murid Tuhan, saudara. Ya, saudara jangan hanya sekedar bergereja, saudara jangan hanya sekedar ibadah, saudara mungkin aktif, saudara mungkin ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, tetapi yang paling penting saudara harus mengerti apa arti kekristenan itu, saudara. Amin? Amin? Siap untuk dimuridkan? Ayo kita sama-sama baca, saudara. Ayub pasal 7 ayat 17-18, kita lihat ayatnya dulu, saudara. Agak menyimpang dulu, saudara. Mungkin boleh disimpan dulu itu materinya. Ayub pasal 7 ayat 17-18. Baik, Bapak Ibu sudah ketemu, kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan suara keras, saudara. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mari kita sama-sama baca Ayub pasal 7, 17-18. 1, 2, 3. Apakah gerangan manusia
sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Ini ayat yang mematikan, saudara. Nah, saudara, ketika saudara buka mata, ya, saat saudara bangun, jangan lupa saudara bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan baik. Ada orang yang begitu pagi-pagi buka mata, masih di ruang ICU, saudara. Ada orang yang begitu buka mata, masih ada di dalam penjara, saudara. Nggak tahu berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, dia keluar, saudara. Ya, hidup tanpa harapan. Tetapi ketika saudara buka mata, saudara masih ada di rumah. Itu berkat Tuhan. Nah, ayat tadi dikatakan, ya, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Saya ingin tegaskan setiap kita, orang yang percaya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berharga, orang yang mulia, orang yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang sangat dicintai Tuhan. Bahkan dikatakan kita semua adalah biji mata Tuhan. Katakan amin. Saya katakan, saudara, orang di sebelah kiri kanan saudara atau orang di luar sana boleh fitnah saudara, boleh menjelek-jelekan saudara, boleh ngomongin hal-hal yang tidak baik, saudara. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, melalui firman Tuhan, engkau adalah mulia, engkau adalah orang yang sangat dihargai, engkau adalah orang yang sangat dicintai, bahkan saudara dibayar dengan lunas dengan darah yang begitu mahal. Dia korbankan dirinya, saudara. Saya katakan, saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa kehilangan pengharapan, udah mulai hopeless, saudara. Saya ingin yakinkan saudara, saudara adalah orang yang sangat mulia. Saudara adalah orang yang sangat berharga. Amin. Saudara adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Saya ingin saudara menangkap sesuatu supaya saudara pulih dulu. Ya, yang merasa mengalami tertolak, yang berusaha untuk bunuh diri berkali-kali. Perhatikan baik-baik, saudara dengar. Engkau sangat mulia di pandangan Allah, saudara. Dan bukan hanya itu saja. Dikatakan, dan kau datangi setiap pagi. Amin. Tanpa saudara mengerti, tanpa saudara sadar. Setiap pagi. Sebelum orang tua saudara menyapa saudara, Tuhan sudah menyapa saudara. Buktinya apa, saudara? Tak lupa Tuhan memberikan nafas hidup saudara. Halo? Ayah saya meninggal ketika dia malam beristirahat, pagi tidak bisa bangun lagi. Kalau pagi hari ini saudara masih bisa buka mata, saudara masih bisa menghirup udara, saudara masih ada di tempat ini, saudara. Tuhan menyapa dengan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak lupa memberikan nafas hidup saudara. Bayangkan andai kata Tuhan lupa ngasih nafas hidup saudara, saudara nggak ada di tempat ini. Orang di luar sana berkata apa? Inna ilahi. Halo? Paham saudara? Ya, saudara jangan banyak nuntut Tuhan. Apa yang saudara terima, itu kebaikan Tuhan. Itu kasih setia Tuhan. Itu pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dikatakan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tuhan menghampiri kita. Tuhan memberkati kita, tapi saudara jangan lupa melalui ayat ini. Tuhan mendatangi kita, Tuhan memberikan kasih setianya, Tuhan memberikan kebaikannya. Tapi jangan lupa ayat ini dikatakan, ya, setiap pagi dan kau uji setiap saat. Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita setiap pagi, memberi nafas hidup kita. Tetapi dia tidak lupa juga. Saudara harus sadar, Tuhan selalu menguji kita setiap saat, setiap detik Tuhan menguji kita. Artinya apa saudara? Saudara harus benar-benar jaga hati saudara. Amin. Saudara jaga hati saudara. Bahkan firman Tuhan katakan seperti dalam 1 tahun 360 dikatakan ada kalimat kata jangan takut. Allah yang memegang kendali kita. Ya, ketika saya siapkan firman Tuhan, tiba-tiba muncul ayat ini, saudara.
Saya ingin tangkap saudara, setiap kita harus siap untuk diuji. Jangan hanya mau terima pujian, tetapi setiap kita semua harus siap untuk diuji. Tuhan ingin lihat kualitas saudara. Sejauh mana saudara punya iman, sejauh mana saudara punya pemahaman tentang kekristenan, tentang Tuhan. Saudara. Ayo kita masuk ke materinya. Kita akan lihat sama-sama, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama apa saudara? Ayo kita baca judulnya sama-sama, 1, 2, 3. Dipilihkan untuk diberkati, masih ada yang kurang untuk menjadi berkat. Amin. Kadangkala kita hanya berhenti mau diberkati Tuhan. Tapi ada banyak orang yang datang ke gereja, datang ke persekutuan, datang dalam pelayanan, di dalam masalah, di dalam kekecewaan, masih menyimpan sakit hati. Bahkan sampai berkata ketika saya ngunjungin jemaat, Pak, sampai mati Pak, saya nggak akan pernah ngampunin orang yang begitu jahat sama saya. Alkitab katakan apa? Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga selesai saudara. Jangan pernah berharap saudara masuk surga. Ya, seringkali saya berkata, Tuhan bisa jadi manusia. Amin. Tuhan bisa jadi manusia. Tetapi manusia bisa jadi Tuhan. Yaitu apa? Suka menghakimin orang. Jadi ketika saudara menghakimin orang, ngomongin orang, jelekin orang, tanpa saudara mengambil, itu otoritasnya, haknya Tuhan. Hati-hati saudara. Nah baik, kita akan sama-sama lihat ayatnya. Yuk kita baca sama-sama, Ayub pasal 42 ayat 10. Ya, ada di depan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa saudara? 2 kali lipat dari skala kepunyaannya dahulu. Perhatikan. Ya, kalau Tuhan memulihkan hidup kita, kalau Tuhan memulihkan hati kita, sekalipun saudara menyimpan begitu banyak kekecewaan, kepahitan di dalam pelayanan saudara, Tuhan ingin memberkati saudara, tetapi saudara harus dipulihkan dulu. Amin. Saudara yang datang ke gereja ngejar berkat, berhenti dulu. Saudara prioritaskan, saudara buka hati saudara, bongkar hati saudara. Tuhan, selama ini aku menyimpan kekecewaan, kepahitan. Ya, agak nyimpang sedikit saudara. Di dalam 2 Korintus 10, ya 2 Korintus 10 ayat 17-18 saya bacakan buat saudara. Dikatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara, engkau boleh melayani, engkau boleh cinta Tuhan, engkau boleh aktif di dalam gereja. Tetapi satu hal, yang saudara lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saudara banggakan siapa? Hanya Tuhan. Ya, kalau engkau bermegah, kalau engkau bangga, ya, jangan membuat kita takabur, membuat kita sombong, membuat kita lupa diri, saudara. Ingat, semua adalah dari Tuhan. Amin. Dan dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri, yang tahan uji. Kita lihat profil daripada Ayub ini, saudara. Ayub pasal pertama, Ayub ini adalah orang yang terkaya di zamannya. Ya, Tuhan katakan, kau lihat hambaku Ayub. Dia orang yang saleh. Dalam hal agama, dia nggak perlu diragukan. Dia orang yang saleh. Dia orang yang jujur. Dia orang yang takut akan Allah. Dan yang terakhir apa? Menjauhi kejahatan. Bapak Ibu seringkali saudara lupa. Ingetin anak saudara yang kuliah di luar kota. Nah, sudah ibadah tadi, sudah. Tapi saudara lupa, jangan lupa, ya, menjauhi kejahatan. Lingkungannya saudara perhatikan. Karena lingkungan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Orang tua perhatikan anak-anakmu, lingkungannya, pertemanannya, sahabatnya. Karena lingkungannya, komunitasnya, pergaulan itu menunjukkan siapa sebenarnya dia itu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ayub dipuji Tuhan begitu luar biasa, dikasih jempol. Engkau yang melayani di tempat ini,
Ya, jangan suka cari jempol, like. Ya, yang biar Tuhan aja kasih jempol. Amin. Kita tadi nari pakai jempol kan. Oh, saya lihat jemaat Bapak. Si Om ini saudara luar biasa. Yang di pojok sana juga saya lihat, wah, mantap saudara. Di daerah saya, daerah Cina Benteng, kalau ada acara-acara cokek saudara. Saya berdoa nggak ada ya yang nyongkek di sana tapi masih joget di sini saudara. Saya lihat ada jemaat saudara. Saya lihat postingnya, statusnya lagi nyokek saudara. Aduh, ini pengajarannya belum nyampe ini saudara. Ya, di gereja disuruh joget saudara. Waduh, jaim banget saudara. Tapi kalau begitu urusan nyokek saudara, wah, gayanya 100% saudara. Tapi begitu di gereja saudara. Tapi saya suka dengan Om baju putih. Siapa namanya Om? Malik. Ujinan. Ya, Tuhan disukakan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Diberkati, sehat, amin, haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya. Dikatakan Ayub yang saleh, yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ketika Tuhan puji saudara, tetap teruji. Kalau manusia kasih jempol, Tuhan, manusia boleh katakan engkau hebat hari ini saudara. Jangan sampai lupa saudara, mungkin sebulan atau mungkin 2 minggu berikutnya, sewa saudara, dikasih kelingking. Tapi kalau Tuhan kasih jempol, selamanya tetap jempol. Lihat yang dikatakan Ayub tadi, Ayub 42 ayat 10 tadi. Sekalipun diproses begitu sangat amat dahsyat saudara, penderitaan saudara yang dialamin Ayub, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa saudara? Halo? Mau dipulihkan 2 kali lipat? Engkau yang merasa hidupmu, uangmu ditipu orang, dibawa lari, percayalah, pegang firman Tuhan ini. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Amin. Bahkan 2 kali lipat. Pelayananmu, gerejamu diambil, gedungmu, asetmu diambil. Silahkan saudara. Pegang firman Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan 2 kali lipat. Bisnismu diseropot saudara. Hartamu mungkin diambil, digarong orang lain. Percayalah, Tuhan punya kesanggupan untuk memulihkan hidup saudara, ekonomi saudara. Asal saudara tetap pegang firman Tuhan. Saya ingin katakan saudara, Ayub kehilangan apa saudara? Pada saat proses yang pertama, dia kehilangan keluarganya. Anaknya ada berapa saudara? Ada 10 anaknya. Ya, orang tua saya punya anak 10. Saya nomor 8 saudara. Ibu saya kalau kasih jajanan atau mungkin kacang rebus saudara, takarannya pakai genggaman saudara. Ini satu. Karena begitu banyaknya anaknya saudara. Dan kita kalau sudah dijatah begitu saudara, nggak bisa nitilin saudara. Ngerti kan saudara nitilin? Ngambil miliknya orang lain. Ya, berkat Tuhan sudah terukur, sudah tertakar. Nggak pernah tertukar saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. Ketika Ayub dipulihkan, dia boleh kehilangan keluarganya, anak-anaknya 10. Mati seketika itu juga. Dia kehilangan bisnisnya. Dia kehilangan kambing domba ontanya. Dijarah habis pada saat itu juga. Tuhan izinkan. Malapetaka. Ya, bahkan dikatakan kalau di Alkitab saudara, Ayub ini orang yang paling sial di dalam dunia ini saudara. Ya, keluarganya habis meninggal semua, harta bendanya digarong semuanya saudara. Dan itulah yang kedua, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan asetnya, dia kehilangan harta bendanya, ya, dia kehilangan bisnisnya. Bahkan yang paling tragis apa? Dia kehilangan kesehatannya. Saya tidak tahu saudara ada di tempat ini apa yang saudara sedang kehilangan. Engkau boleh kehilangan banyak dalam kehidupan saudara, tetapi satu hal yang saya ingatkan, saudara jangan pernah kehilangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Percaya di dalam Tuhan, tidak pernah
apa saudara? Ya, pernah dalam Tuhan Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Ini selalu ayat yang saya pegang. Bagi Tuhan segalanya mungkin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara tahu, mungkin saudara berpikir, wah, kalau saudara baca Ayub, saudara, jangan hanya baca pasal 42. Baca semuanya supaya saudara mengerti tentang rangkaian dari kehidupan Ayub. Nah, saudara dikasih Tuhan. Poin berikutnya. Ya, terus. Next. Ya. Jadi, saudara, tadi saya katakan, saudara boleh kehilangan banyak hal. Tetapi saudara jangan pernah kehilangan iman, saudara. Saudara jangan pernah kehilangan pengharapan saudara akan Tuhan. Nah, di dalam Roma 1, 16-17 dikatakan, ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya apa, saudara? Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, apa saudara? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi satu hal yang saya ingin tekankan, semua boleh hilang dalam kehidupan saudara, tapi saudara jangan pernah kehilangan iman. Tetap percaya, tetap Yesus segala-galanya. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Ya. Nah, saudara, saya ingin katakan respon saudara. Ini sangat menentukan. Saudara boleh 1 minggu beribadah 2, 3 kali, 4 kali itu bagus. Tetapi ketika saudara banyak dengar firman Tuhan, dengar ayat, dengar kebenaran, tetapi respon itu yang menentukan saudara. Jangan hanya firman Tuhan masuk ke telinga kiri kita, saudara. Wes keluar. Sebelah kanan tanpa saudara ada satu firman Tuhan yang nyangkut. Saya ingin katakan semua Bapak Ibu saudara di tempat ini, ketika saudara dengar firman Tuhan, hidupi. Kalau perlu saudara catat. Saya kalau ikutin seminar-seminar saya nggak sempat nyatat, saya foto, jepret saudara. Di rumah saya baca lagi, saya renungkan lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan berikutnya, yang tadi saudara, ya, respon ketika Ayub diproses oleh Tuhan, saudara. Ya, Ayub pasal pertama 2 ayat 2. Ya. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku keluar, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Ini ayat ini nggak gampang, saudara. Ayat ini muncul ketika saya diingatkan, saudara. Saya beli di salah satu toko, saya ketemu dulu jemaat saya yang saya mentorin, saudara. Dia masih ada di gereja belakang, gereja yang dulu pernah saya rintis. Saya ini orang misi, saudara. Banyak buka-buka gereja, sampai ke ujung genteng di sana ada gereja, saudara. Ya, nah, sampai di sana, saudara, saya ketemu orang ini yang saya mentorin. Kamu lagi apa? Saya beli ini, racun rumput, Pak, supaya rumputnya banyak di gereja. Tiba-tiba itu iblis bisikin, tuh, ingat kan? Dulu kan kamu punya gereja. Nah, saudara, saya punya gereja dulu tanahnya 500 meter. 500 meter, saudara. Saya rintis hampir sekitar 23 atau 25 tahun yang lalu, saudara. Itu mulai dari 0 sampai kita punya tanah 500 meter persegi. Ya, dibangun semi permanen, temboknya separuh, naik. Udah dirobohkan, kita bikin gede lagi. Dan rupanya tanah apa gereja yang pernah kita beli itu, saudara, saya nggak pernah pikirkan tentang akte jual beli. Karena gereja kan alokasi dananya kan kita simpan untuk ini, untuk itu. Hari ini aja ketika saya pergi ke tempat ini, jemaat keteteran. Pak, saya biasanya kalau ke gereja saya jemputi jemaat, saudara. Mas, satu mobil nggak cukup. Saya khotbah di tempat ini berapa bulan yang lalu, saya berdoa supaya Tuhan kasih mobil. Dan kita punya mobil di gereja untuk jemputan. Ternyata satu mobil nggak cukup, saudara. Dia bilang, Pak Anton mobil Bapak pelayanan di luar, semuanya nggak angkut. Doa lagi, minta 2, minta 3. Amin. Jemaatnya mulai bertumbuh, jemaatnya mulai banyak, harus dijemputin, begitu luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika saya ingat, saudara, itu gereja yang saya rintis hampir 20-25 tahun, saudara. Itu diambil orang. Karena diam-diam akte jual beli itu dinaikkan sertifikat atas nama istrinya. Dan saya diusir dari gereja itu. Ya sudah.
Tadi katakan apa? Tuhan yang punya, Tuhan. Saudara kalau nyanyi, suka-sukamu Tuhan, hati-hati saudara. Ya. Saudara sudah dengan iman suka-sukamu Tuhan, diproses. Ingat, diberkati setiap hari. Amin. Dilawat Tuhan setiap hari. Tetapi diuji, siap diuji, siap diberkati. Maunya diberkati loh saudara. Tapi diujinya itu, diprosesnya. Ketika diproses, protes. Saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika saya ingat itu saudara. Iblis ingetin saya, pada saya untuk apa saudara? Move on. Dan saya punya gereja lagi, kerintis lagi. Kira-kira sudah 5 tahun, kena COVID 2,5 tahun. Tadi saya cerita dengan Bapak Pendeta, 2,5 tahun kena COVID. Ya, artinya dalam kondisi COVID, lockdown, saudara, dan gereja mulai 2,5 tahun lagi, saudara. Jadi 5 tahun. Kita ngerintis semangatnya masih banyakkan di sini, saudara. Saya berdoa sini sudah 2 kali ibadah ya. Saya berdoa bukan hanya 2 kali ibadah, 3 kali ibadah, 4 kali ibadah, 5 kali ibadah. Aminnya sedikit, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Loh, firman Tuhannya kan percaya. 2-3 orang berkumpul Tuhan. Kalau Tuhan hadir, dahsyat, saudara. Kalau jemaat ini ada 150, saudara. Setahun aja 1 tambah 1, saudara. Jadi berapa? Gampang matematikanya. Saudara perhatikan, keselamatan yang Tuhan berikan cuma-cuma. Itu bukan hanya buat kita sendiri, saudara, bagi buat orang lain. Jangan biarkan orang di rumah, ayo ke gereja. Enggak, online aja. Percayalah engkau yang masih jadi jemaat online. Ketika engkau sakit, pendetamu yang di online sana nggak akan pernah datang, saudara. Ini udah masanya berubah, saudara. Nah, ketika saya ingat itu, saudara, waduh, saya memberkati, saya mendoakan seperti Ayub tadi. Ayub dipulihkan 2 kali lipat, dia berdoa untuk masa lalunya. Dan tadi ayat tadi dikatakan apa, saudara? Ya. Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Tiba-tiba saya diingatkan ini, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini ayat ini yang dikatakan Ayub ini gak gampang, saudara. Artinya apa? Merelakan, mengikhlaskan. Nah, saudara, kalau saudara mau diberkati, saudara harus benar-benar yang pertama, saudara harus siap untuk dipulihkan. Dari apa, saudara? Dari hati. Yang menyiksa saudara, saudara jangan biarkan hati saudara terkoyak, saudara. Bahkan pagi tadi saya bikin status, saudara, jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya gara-gara engkau kecewa dengan manusia. Perhatikan, kalau engkau ada di tempat ini, engkau masih menyimpan kekecewaan, engkau masih dendam, engkau masih pahit hati, itu rusak hubunganmu dengan Tuhan. Dan Tuhan gak akan pernah memberkati saudara. Tuhan lihat apa, saudara? Hati. Tuhan gak lihat tampilan saudara. Tuhan lihat hati. Yang pertama yang saudara lakukan, saudara apa? Saudara perhatikan yang saudara perhatikan harusnya yang di dalam hati. Tapi seringkali kita sibuk yang kita perhatikan apa, saudara? Yang di luar. Tampilannya, bajunya, make up-nya, rambutnya, baik, saudara. Tapi saudara lupa ada satu yang paling penting, yaitu apa? Hati. Saya rindu pagi hari saudara diberkati karena saudara mengalami pemulihan hati. Tuhan yang punya, Tuhan yang mengikhlaskan. Jangan biarkan sakit menutup pintu berkat saudara. Salah satu kunci bagaimana Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang tidak berkata jujur. Bahkan dia mengatakan Ayub ini kena kutuk, saudara. Dia bukan memberikan motivasi, memberikan pengharapan, saudara. Next berikutnya, waktu saya nggak banyak, saudara. Ya, apa kuncinya, saudara, sehingga keadaan Ayub dipulihkan Tuhan? Ya. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 9, yuk kita baca sama-sama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaknya kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh hidup harus menjadi berkat. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Hidup harus menjadi berkat. Bapak Ibu, kalau saudara difitnah, tetap
Tetap memberkati atau marah? Enak aja Pak. Pulang ke rumah cari iem. Mana golok? Golok mana? Ya. Kalau sudah mau diberkati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Engkau dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Amin. Ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak menarik, yang menyakiti saudara, percayalah, Tuhan tampung semua kecewaanmu, sakit hatimu. Dan Tuhan akan membalas semua berkat-berkat dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, berikutnya multimedia. Ya. Matius 6 ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Pertama, pemulihan hati. Katakan sama-sama, pemulihan hati. Setelah saudara mengerti, oh rupanya ini sampah. Amin. Banyak orang kelihatannya di gereja manis, baik. Rupanya dia sudah bertahun-tahun disimpan kekecewaan. Dia tidak bisa mengampuni. Dia pahit, saudara. Begitu dia sakit, sudah stadium 4 atau 3. Kaget, dokter memvonis dia ada kanker yang begitu panas. Ingat apa yang kau simpan di dalam hatimu. Itu akan merusak hidupmu. Merusak kesehatanmu. Mending nyimpan uang di bank, saudara. Ada apa? Ada bunganya. Kalau saudara nyimpan sakit hati, kepahitan, hasilnya apa? Ada bunga. Cuan saudara di rekening saudara habis itu, saudara. Ya nggak ada gunanya, buang semuanya. Amin. Ya, ingat, bukan yang dipuji Tuhan yang tahan uji. Bukan yang dipuji manusia yang tahan uji, tapi yang dipuji Tuhan pasti teruji, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, berikutnya multimedia. Yang dipulihkan Ayub yang pertama tadi, atasnya, ya Allah memulihkan relasinya atau sahabatnya. Ini menarik, saudara. Nanti kalau saudara baca di dalam pasal 42, ya, ini Ayub menderita begitu luar biasa. Allah berfirman kepada sahabat-sahabatnya, kamu tuh licik, kamu tuh jahat sama Ayub, kira-kira seperti itu. Ya, hari ini kamu harus bawa kambing domba, kamu korbankan, kamu berdoa, kamu rekonsiliasi dengan Ayub. Kalau engkau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu di dalam kutuk malapetaka. Mungkin sakit yang ditimpakan kepada Ayub akan berpindah. Ini sahabat-sahabatnya diperintahkan Tuhan untuk membawa korban, saudara, untuk berdamai dengan Ayub. Jadi pemulihan yang pertama yang dipulihkan Ayub apa? Relasinya, sahabat-sahabatnya. Yang dulu, ya kalau orang berkata apa? Ada uang abang, sayang. Kalau saudara sukses, saudara kaya, saudara jadi pejabat, semua orang ngaku-ngaku saudaranya, saudara. Coba kalau kita tiba-tiba jadi kere, gak ada yang ngaku, saudara. Saudara kamu bukan. Ya kan kira-kira seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, Ayub dipulihkan. Dan mereka membawa korban kepada Ayub. Mereka berdamai dengan Tuhan. Jadi saya akan dengar banyak jemaat di tempat ini. Orang-orang yang dulu, Pak, mungkin saudara akan bersaksi, orang yang dulu nipu saya, Pak. Tuhan mulai pulihkan, dia datang, Pak. Nah, saudara, saya melayani di gereja di Kelapa Gading, ya. Pendeta yang saya mentorin itu buka di sana, saudara. Ya, dia meninggal beberapa tahun yang lalu kena COVID. Dia sahabat saya. Ketika saya pada misi, saya suka pergi sama beliau, saudara. Dan saya kehilangan banget, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan pada saat dia melayani di tempat itu, dia katakan, dia berdoa, Tuhan, saya di gereja cuma jadi pelayan Tuhan. Ini lulusan Jerman, saudara. Dan dia sekolah Alkitab, hatinya menyala-nyala pengen punya gereja sendiri. Selama ini saya punya usaha di kantor, saudara, tapi saya nggak punya kantor, kantornya di rumah. Dia berdoa, minta sama Tuhan paket komplit, saudara. Pertama, Tuhan saya berdoa, untuk beberapa waktu ke depan, saya nggak mau lagi kantornya di rumah. Masa saya dandan pakai jas di rumah, saudara. Ya, saya pengen punya kantor sendiri. Selain kantor Tuhan, saya berdoa, di lantai atasnya ada gereja. Dia sharing sama saya, yuk kita doa sama-sama. Kita doa, saudara. Dan apa yang terjadi? Benar. Nama dia yang pernah dipakai satu perusahaan, saudara. Perusahaannya berkembang, tapi dia nggak pernah dapat fee-nya.
Kemudian dia pernah ada orang yang pinjam uang dia, saudara. Saya kalau dengar kesaksian dia heran, saudara. Ini hamba Tuhan, ini pengusaha, ini direktur utama di perusahaan, saudara. Tapi setiap bulan dia nggak terima gaji. Dia cerita, Pak Anton tahu nggak? Setiap bulan saya nggak terima gaji. Loh kok bisa kayak gitu? Iya Pak. Karena pada saat jatuh cinta mula, dia dari ateis, saudara. Cinta Tuhan, dia sekolah Alkitab, dia orang yang lempeng, saudara. Ada banyak pendeta datang kepada saya, dia pinjam duit, saudara. Begitu saya telepon, saudara, pura-pura nggak kenal. Dan dikatakan, saudara, itu apa, saudara? Bahkan dikatakan, Pak, itu setiap bulan saya nggak pernah terima gaji, nilainya hampir 1 M, saudara. Ditipunya sama siapa? Sama hamba Tuhan, sama pendeta. Maka di atas mimbar ini maaf, saudara, kalau ada pendeta atau hamba Tuhan datang kepada saudara, pinjam duit. Doa aja dulu, Pak. Saya nggak pernah melakukan kayak begitu. Jangan pernah saudara ngaku pendeta, tapi saudara terlilit utang dengan utang-utang seperti itu. Itu memalukan Tuhan, saudara. Dengar dia bagaimana dia tutupin semuanya. Orang-orang yang diteleponin ngaku nggak punya uang atau mungkin tar kayak gitu, saudara. Kasihan banget, saudara. Ya, nah dia meninggal di usia hampir 71. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan banyak, bahkan ketika saya pelayanan di tempatnya dia, orangnya baik, saudara. Ibadahnya sore. Ya, itu yang ngawalin pembukaan gereja sampai dia melayani di situ. Kalau saya khotbah di tempat itu, mungkin 2 atau 3 bulan sekali. Itu banyak yang datang tuh pendeta-pendeta, saudara. Jadi saya khotbah seperti itu kayak di di audisi, saudara. Itu pendeta-pendeta, gembala-gembala semua. Saya tanya, Pak, ini gimana kok bisa pendeta hamba Tuhan datang ke tempat ini? Iya Pak, kasihan mereka. Mereka datang supaya nanti kapan jadwal saya bagian saya, saudara. Coba datang ke gereja hanya cari jadwal khotbah. Enggak banget, saudara. Teman saya dari Bogor juga cerita kayak gitu, Pak. Itu banyak pendeta-pendeta saya kenal ada di sana. Ya ibadah sore, coba. Pagi di ibadah gerejanya, sore cari jadwal pelayanan. Keren, saudara. Saya berdoa, saudara, datang ke gereja, datang ke Tuhan, cari firman Tuhan, jangan cari yang lainnya. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan berikutnya, ya, yang kedua, Allah memulihkan martabat Ayub. Ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatku, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dipulihkan martabatnya. Kenapa, saudara? Pada saat dia menderita, dia kehilangan kesehatan. Dia hanya duduk di tungku perapian. Karena dari batok kepala sampai bawah penuh dengan borok yang menjijikkan baunya. Dia nikmati sambil dia bakar, sambil di api unggun dia garuk-garuk, saudara. Yang mungkin boroknya sudah mulai nanah seperti itu, saudara. Orang yang dihinakan, direndahkan. Saudara perhatikan, Tuhan punya kuasa, punya otoritas. Dia bisa merendahkan, dia juga bisa mengangkat. Makanya kalau saudara diberkati Tuhan, saudara dipakai Tuhan, jangan sombong. Tuhan bisa merendahkan saudara. Dan apa yang terjadi ke saudara? Ini yang jangan cerita-cerita, saudara. Rahasia kita. Saya nggak pengen tahu, saudara, gereja yang pernah direbut itu, saudara. Saya dengar, saudara. Istrinya yang jadi otaknya, saudara, diganti atas nama istrinya. Itu harusnya aset gereja kan, saudara. Diganti atas namanya dia. Ribut sama suaminya. Ternyata dia mendapatkan suaminya punya wanita lain, punya anak 2, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia lari, dia ribut, dia bertengkar hebat. Dia cerai, saudara. Kabur kembali. Secara finansial punya, secara kekayaan dia punya harta melimpah. Kita heran, saudara. Orang kaya kok bisa tamak seperti itu, kok bisa tanah yang sudah dibeli sama gereja ngaku nggak pernah dibeli. Emang Anton punya duit tuh? Emang gereja punya duit? Saya katakan, saudara, ketika saya mengembalakan di gereja, perpuluhan nggak masuk ke tangan saya, saudara. Saya punya bendahara yang pegang, saudara. Saya nggak pegang uang. Semua persembahan kita kelola untuk gereja. Maka tadi saya katakan beberapa bulan yang lalu saya khotbah di tempat ini, saya pengen beli mobil. Tuhan sudah kasih mobil, kita nyicil, kita tabung, kita beli. Ternyata nggak cukup, harus beli mobil lagi. Saya percaya Allah kita kaya, amin. Kalau Tuhan memulihkan nggak tanggung-tanggung 2 kali lipat, saudara.
Dan apa terjadi? Kabur. Dia bawa anaknya yang paling kecil sekolahkan di Bali, saudara. Gak tahan, saudara. Lihat, saya lihat kayak gitu, Tuhan kok tragis banget. Aset punyanya jemaat, punyanya gereja diambil atas nama dia. Tuhan bisa merendahkan, Tuhan bisa meninggikan, saudara. Dan dia malu, karena salah apa, saudara? Ciciknya dia, saudara, yang jadi pelaku otak itu, saudara. Dia pengerja saya. Dia tangan kanan saya di gereja, bendahara, saudara. Dia geleng-geleng kepala, iya Pak, memang saya sama adik saya beda, Pak. Nah, saudara, satu keluarga boleh satu darah, saudara, tetapi dalam hal firman Tuhan, dia beda. Cicinya saya mentorin, saudara, jadi orang yang takut akan Tuhan. Dia berikan tanahnya, Pak, ini tanah saya, kasih buat gereja, Bapak bangun, silahkan Bapak bangun. Nah, saudara, itu yang kita lakukan, saudara. Berikutnya, saudara. Yang ketiga, Allah memulihkan keluarga dan sahabatnya. Keluarganya yang jauh, saudara, tinggalkan dia. Oh, ngapain kita dekat-dekat dengan Ayub? Jangan-jangan nanti dia ngutang. Jangan-jangan dia cuma hanya bisa memanfaatin kita. Tuhan pulihkan semua. Sahabat-sahabatnya, keluarganya dipulihkan, saudara. Bukan hanya itu saja, ketika Tuhan memulihkan Ayub, saudara, sahabatnya, keluarganya, dia memberikan perhiasan, saudara. Tuhan berikan kemurahan, perhatikan baik-baik. Allah pemelihara hidup kita. Ketika engkau pegang firman Tuhan, ketika engkau pegang janji Tuhan, jangan pernah takut, saudara. Tuhan bisa kasih kemurahan hidup, saudara. Dulu ketika saya mengembalakan, saya nggak ngerti, Tuhan, kenapa saya harus jadi mengembalakan. Saya orang miskin kok jadi gembala. Saya nolak, saudara. Bahkan ketika saya tawar-tawar sama Tuhan, Tuhan kalau benar-benar Tuhan suruh saya jadi gembala, dengan satu perjanjian, Tuhan saya nggak mau jadi miskin jadi gembala. Karena hidup saya cukup miskin ketika orang tua saya punya anak 10. Saya ngomong, Tuhan, saya nggak mau miskin jadi gembala. Dan Tuhan nggak pernah permalukan, saudara. Tapi yang pertama apa, saudara? Ada orang datang kepada saya pelayanan, bawa kantong kresek, saudara. Datang ke saya, itu mujizat pertama kali ketika saya pegang penggembalaan. Datang kantong kresek, Pak, kok tumben datang ke sini? Saya punya ibadah pagi sore waktu itu. Sore dia datang bawa kantong kresek, dikasih ke saya. Apa nih? Udah buat Bapak aja. Saya pikir paling bakpao, saudara. Celah benteng kan bawanya bakpao, saudara. Ketika saya buka, saudara, uang, saudara. 20.000, 100.000, 50.000, udah. Ternyata teman saya ini, dia orang sekolah Alkitab, saya salah satu mentornya juga di situ. Dia tergerak hatinya, saya mau berkati gereja ini, Pak. Khususnya buat Bapak, saya kasihan, Bapak punya anak 2, motornya sudah penuh. Anak udah gede-gede, jadi kalau saya naik motor tuh, anak saya kan tinggi. Kehalan sama anak saya, saudara. Pak, ini buat beli apa yang Bapak butuhkan. Begitu saya lihat, ini uangnya mending ditatar bagus, saudara. Ini kan dia jualan, saudara, di pasar. Jadi uang dikumpulin dikasih ke Pak Anton. Saya bilang sama anak saya, kamu hitung tuh berkat Tuhan. Karena saya nggak pernah ngitung uang, saudara. Waduh, uangnya banyak banget. Dihitung 10 juta. Itu kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu. Itu perintisan pertama. Dari uang sekitar, apa tadi? Saya nyebut berapa tadi? 10 juta, saudara. 10 juta. Ya, ada orang, Pak, punya teman showroom yang saya layanin, Pak, udah beli sini. Bapak dapat berkat 10 juta, saya ada uang 2 juta, Bapak ambil kijang deh. Dari situ, saya betul-betul gak bisa ngomong apa sama Tuhan. Tuhan buktikan, Tuhan aku gak mau miskin. Tuhan kasih 10 juta. Itu baru pertama, saudara. Nanti kalau saya diundang sini lebih besar lagi, saudara. Bapak katakan, kalau engkau memberikan hidupmu buat Tuhan, Allah punya 1001 macam cara untuk membuka jalan. Ikut Tuhan gak ada yang namanya jalannya mentok. Jalan tertutup gak ada, saudara. Hanya ada di lagu. Saudara. Ya, hanya ada di lagu, jalannya tutup. Tapi buat Tuhan segalanya mungkin, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan berikutnya, ya, dipulihkan begitu luar biasa. Allah memulihkan keluarga dan sahabatnya. Kemudian, saudara, ya, Allah mengembalikan semua kekayaan Ayub yang hilang. Coba, saudara, lihat, kambing domba sebelum dia diproses sama Tuhan jumlahnya berapa? 7.000. Ketika Tuhan pulihkan berapa? 2 kali lipat. Mau dipulihkan 2 kali lipat? Halo? Tapi saudara harus dipulihkan dulu, baru diberkati 2 kali lipat. Amin. Ya, dari 7.000 jadi 14.000. Ontanya dari 3.000 jadi
Saudara, matematika kita sama matematika Tuhan nggak pernah sama. Kalkulator yang saudara pakai nggak akan pernah sama. Melayani Tuhan jangan pernah hitung-hitungan. Melayani Tuhan, dengar baik-baik semua pemusik yang ada di mimbar ini. Bukan cari korban, tetapi berkorban buat Tuhan. Jemaat yang bertumbuh, saya selalu lihat dari pertumbuhannya, berani bayar harga enggak, saudara? Masalah latihan, masalah doa, masalah komsel, ada harga yang dibayar enggak? Kalau suka datangnya suka, maaf kata, kalau datangnya suka telat, maaf saudara, maaf. Yang datangnya suka telat, masih suka hitung-hitungan sama Tuhan kali. Masih suka tawar-tawaran. Ayo, ya, Tuhan akan membalas semua apa yang saudara berikan buat Tuhan. Tuhan nggak mau pernah berhutang, saudara. Amin. Ya, saudara, ya, semua kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Saya berdoa buat jemaat di tempat ini. Semua boleh hilang dari kehidupanmu, hartamu, kekayaanmu, pelayananmu, gerejamu. Jangan pernah takut. Allah yang berkuasa. Dia sanggup meninggikan saudara. Tuhan sanggup mendudukan saudara kepada para bangsawan, orang-orang hebat. Ya, jangan pernah kehilangan iman saudara kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan bahwa Allah sanggup. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara. Berikutnya, ya, Allah memulihkan keluarga Ayub. Yuk kita baca sama-sama. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya Yemima. Yang kedua, Kesia. Dan yang ketiga, Keran-Hapuk. Di seluruh negeri ini tidak terdapat perempuan yang cantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Lihat saudara, keluarganya dipulihkan. Saudara, ya, kalau Tuhan memulihkan keadaan kita, saudara nggak akan pernah, saudara akan dibuat tercengang-cengang, terheran. Bisa ya. Saudara kalau ikut Tuhan, saudara akan dahsyat. Amin. Kalau saudara melayani Tuhan dengan cinta Tuhan, doa saya bukan 2 kali ibadah lagi. Tambah lagi jadi berapa? Halo? 3 kali ibadah. Tambah lagi jadi? Bung Bala udah ngomong 4, saudara. Loh, di gereja sana sudah ada gereja yang 1 jam, saudara. Halo? Kemarin saya ada di daerah Cimanggu, saya tanya gembala saya itu adik saya, saudara. Adik rohani saya. Pak, kontrak di sini berapa? Sebulan 50 juta. Saya bilang kasihan. Bertahun-tahun saya juga ikut ngerintis di situ, orang tua saya juga pernah pelayanan di situ. Maaf kata saudara, masih sewa. Dulu saya keluar dari gereja besar karena saya punya visi, saya nggak mau. Dulu saya di gereja besar, saudara. Saya ngontrak-ngontrak ruko, loteng rumah, hotel, diusir. Datang FPI, saya ngalamin kayak gitu, kayak kucing beranak. Ngerti kan saudara kucing beranak? Pindah, anaknya dipindah lagi. Dicari lagi kemana? Bawa lagi sama induknya. Saya pernah ngalamin begitu, capek. Mentor saya ngomong, kalau engkau melayani Tuhan, jangan tanam pohon semusim. Tahu saudara tanam pohon semusim? Kita tanam pohon pisang. Begitu buah, tebang habis. Artinya apa? Pak Anton, kalau ngelayanin, jangan kontrak-kontrak. Punya tempat sendiri. Alamu kaya. Ya juga ya. Dari situ saya mulai berpikir, di gereja itu saya nggak mungkin bisa punya gereja otonom, saudara. Semua uang diambil sama pusat, saudara. Dan saya mulai resign dari gereja itu, saya ngerintis dari persekutuan doa. Dan sampai saat ini masih jalan, Tuhan pelihara. Kemarin saya ketemu, Pak Anton, gerejanya di mana? Udah puluhan tahun nggak pernah ketemu, saudara. Sudah Tuhan simpan saya di pelosok di daerah, tetapi walaupun saya gerejanya di kampung, tapi berkatnya bukan kampung, berkatnya kota. Gerejanya boleh di kampung, tapi maaf kita nggak kampungan. Firman Tuhannya sama, saudara. Amin. Saya punya tanggung jawab untuk mengajar mereka, mendewasakan mereka. Karena saudara kalau tahu jemaat saya itu hampir 95% Cina Benteng, saudara. Saya orang dari Jawa Timur, Tuhan panggil saya di tempat itu.
Teman saya ngomong, Pak Anton, jangan melayani di kampung lah, di kota, biar jemaatnya menengah ke atas seperti di sini. Senang, saudara. Loh, saya ketika masuk ke sana, jemaat-jemaat saya banyak yang lulusannya cuma SD, nggak bisa baca tulis. Ketika saya masuk ke sana, beliin kacamata, saudara. Kacamata baca. Kacamata baca dipakai buat naik motor, nabrak, saudara. Namanya di kampung. Asik, saudara, pelayanan di kampung tuh asik. Kacamata baca buat gaya dia, saudara. Ya nabrak. Itu gara-gara kacamata Pak Anton. Itu kan buat baca Alkitab. Mau gaya, Pak. Nah, saudara dikasih Tuhan. Menarik, saudara. Ya. Tapi percayalah ketika Tuhan memanggil saudara, Tuhan berikan kemampuan. Amin. Tuhan berikan kesanggupan. Tetap pegang janji Tuhan, saudara. Yang terakhir, yang terakhir kita tutup. Allah memberkati Ayub dengan umur yang panjang. Mau punya umur panjang? Bereskan hatimu dulu. Amin. Berikan hatimu, berikan hidupmu untuk dipulihkan Tuhan. Gak ada gunanya nyimpan kepahitan, sakit hati, kebencian. Konflik, clash terus, gak bertanya sama keluarganya. No, bukan cara itu, saudara. Kalau Tuhan memulihkan saudara, dipulihkan dulu, baru saudara diberkati. Dan saudara bisa jadi berkat Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkan Ayub dengan usia yang lanjut, saudara, yuk kita baca. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa, saudara? 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut sampai keturunan jangan buru-buru pulang ke rumah Bapa di sorga. Doa, Tuhan aku mau. Tuhan menjemput saya sampai aku mau punya keturunan keempat. Yang punya cucu, angkat tangan. Yang punya cicit, baru keturunan keberapa itu? Ya, jaminan ketika Tuhan memulihkan, bukan hanya harta, bukan milik saudara, tapi Tuhan juga memulihkan apa? Kesehatan saudara, umur panjang saudara. Amin. Mari saudara. Yang terakhir closingnya, Roma 8:28, ini ayat pamungkasnya, kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah selalu ada kebaikan di balik semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Worship leader, singer, tim musik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian isi hati-Mu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun Tuhan yang terlewatkan. Kami tahu Engkau menyediakan berkat berlimpah-limpah atas setiap kami semua ya Tuhan. Biar firman yang kami boleh dengar, kami baca Tuhan. Kami renungkan dan kami memperkatakan, kami mendeklarasikan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kami Bapa. Engkau Allah punya kesanggupan Tuhan. Engkau Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kami. Segala pintu yang tertutup, segala sesuatu yang pernah terhilang dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki Engkau, ketika kami memiliki iman dan pengharapan. Semuanya sanggup Engkau pulihkan. Bahkan diberkati sampai 2 kali lipat Bapak. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami berdoa, kalau ada jemaat-Mu di tempat ini yang pernah mengalami terhilang keuangannya, bisnisnya, hartanya, asetnya, ataupun pelayanannya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup mengembalikan Tuhan. Bahkan memberkati kami dengan 2 kali lipat Tuhan. Tetapi kami sadar, kami harus membuang segala kekecewaan, segala kebencian. Dan kami mendoakan, kami memberkati, kami melupakannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah berkuasa untuk menolong kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Juga mereka yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Yang setiap bulan, setiap minggu selalu ke dokter, ke rumah sakit. Bapak, hari ini ya Tuhan,
Engkau bukan hanya melihat, tetapi Engkau juga merasakan segala keletihan kami, segala kelemahan kami. Kami taruh iman percaya kami ya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus masih ada mujizat. Hari ini juga Tuhan, dengan iman percaya kami yang sakit Tuhan, kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami sudah dipulihkan Tuhan, ada berkat melimpah-limpah. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus sempurnakan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Anton atas firman Tuhan-Nya. Tuhan memberkati dalam segala hal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Biar Engkau yang menyucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, suatu relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Selanjutnya ada pengumuman. Silakan pengumuman. Shalom semuanya. Dengar-dengar hari Jumat katanya ada acara ya? Acara apaan tuh? Iya benar. Iya, acara apa sih? Masa? Dengar di gereja jam 6 ya? Acara apa sih itu? Tahu. Aku mau ada temen aku lah. Iya, kamu juga ya? Iya. Kamu juga ya? Acara apa sih? Acara apa ya? PW Night gak sih? PW Iya. Ayo para jemaat, kita dari Youth mengundang untuk ikut acara PW Night pada hari Jumat 4 Agustus jam 6 malam. 6 sore. Nanti kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ini terbuka untuk umum ya. Dan kalau misalnya mau ngajak temen juga boleh tahu. Iya boleh. Udah. Sekian pengumuman dari kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jangan lupa ya. Kita semua datang ya untuk dukung anak-anak youth kita dalam PW Night nanti. Ada pengumuman lain? Bapak Ibu, saya mengundang jemaat yang berulang tahun di bulan Juli ini bisa maju ke depan, bisa ditampilkan. Saya mengundang Pak Julius. Pak Julius bisa langsung maju ke depan, Pak. Saudara Kaleb bisa maju ke depan, ulang tahun tanggal 4. Kemudian Ibu Yunita bisa turun, Ibu Yunita. Bapak Lim Ahwe berulang tahun 6 Juli. Ibu Mariana
Saya undang bisa langsung bergabung di depan. Bapak Chandra, Saudari Julia bisa maju ke depan. Pak Dendi ada. Pak Joko Haryono bisa maju ke depan. Ibu Acin ada, bisa maju ke depan. Saya mengundang Pak Cecing, boleh maju ke depan Pak Cecing. Bu Amuk bisa memberikan bingkisan dari gereja untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Pak Cecing dan Bu Amuk bisa. Akhirnya dapat juga. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Pak Cecing boleh berdoa buat saudara-saudara kita berulang tahun di bulan Juli. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami seiman di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Kau telah menambahkan umur satu lagi Tuhan untuk mereka Tuhan. Untuk mereka tetap Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Terbukti pagi hari ini Tuhan, mereka masih bisa menikmati setiap kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kau mengasihi mereka lebih yang tidak pernah mungkin mereka bayangkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun pagi hari ini Tuhan. Biar Kau pakai juga Tuhan mereka lebih lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih, melayani Engkau dan sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan berkati di dalam setiap keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, bahkan hari-hari mereka Tuhan senantiasa menolong, menopang mereka sehingga mereka mampu Tuhan untuk menjalankan hari-hari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga demi keluarga, saudara-saudara kami itu Tuhan, hanya di dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan usaikan ibadah kita. Terima kasih terdalam katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur pada minggu hari ini kami masih
bersuka cita, memuji Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih memperoleh anugerah mendengar kebenaran firman-Mu, menguatkan kami dalam kami mengiring Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah sampai akhir ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan yang takkan pernah habis dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia dalam hidupmu, kasih karunia yang takkan dapat diberikan oleh siapapun melainkan dari Yesus Kristus. Terimalah pertolongan, penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus dalam segala kehidupanmu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.